Saya memberi judul renungan ini adalah satu-satunya penghiburan dari seorang anak Tuhan. Satu-satunya penghiburan dari seorang anak Tuhan. Saya meminta Bapak Ibu untuk pause renungan ini dan membaca Roma 8 ayat 28 sampai 39 serta Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Setelah itu Bapak Ibu silakan melanjutkan renungan ini. Bapak Ibu, dunia kita ini penuh dengan air mata dan penderitaan. Mari kita ambil contoh dari Alkitab yang bahkan membuat Tuhan kita Yesus Kristus menangis ketika mengetahuinya, yakni kematian Lazarus di Yohanes 11. Mungkin Bapak Ibu tahu sendiri tanpa saya beritahu bahwa dunia ini memang begitu. Barangkali ada duka cita dan penderitaan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami sendiri. Kita bisa sebutkan satu demi satu. Kalau ditanya, Bapak Ibu, apakah penghiburan kita di dalam semua penderitaan ini? Mungkin kalau saya tanya anak-anak, barangkali jawaban mereka adalah, bonekaku, mobil-mobilanku, mainanku, atau orang tuaku. Nah, kalau saya tanya ke orang dewasa, juga barangkali lebih variatif ya, uangku, jabatanku, atau kesehatanku, atau bahkan yang lebih lucunya lagi, anak-anakku. Jadi orang tua bilang anak-anak penghiburannya, anak-anak bilang orang tua penghiburannya. Waduh, silakan. Karena memang setiap orang memiliki jawaban masing-masing tampaknya ya Bapak Ibu. Tapi seorang anak Tuhan yang sejati akan memiliki jawaban yang jelas lebih baik Bapak Ibu, yaitu dia adalah milik Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dia adalah miliknya dalam hidup dan mati ini, baik tubuhnya maupun jiwanya. Nah, Katekismus Heidelberg bercerita tentang penghiburan ini Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan paling awal yang mendahului semua pertanyaan lainnya. Silakan Bapak Ibu pause rekaman ini dan bacalah isi pertanyaan dan jawaban yang disediakan. Saya telah kirimkan Bapak Ibu. Kalau mau dibagi, satu-satunya penghiburan dari seorang anak Tuhan adalah, yang pertama, dia diselamatkan oleh darah Yesus. Yang kedua, dia dijagai oleh Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dia dikuduskan oleh Roh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa ganti dianya menjadi saya Bapak Ibu. Apakah satu-satunya penghiburanmu di dalam hidup dan mati? Ini adalah pertanyaan pertama dari Katekismus Heidelberg. Mari kita perhatikan Bapak Ibu setiap kata yang digunakan. Apakah penghiburanmu? Bukan penghiburan orang lain. Apakah satu-satunya penghiburanmu? Bukan salah satu dari hal yang menghibur kita. Apakah penghiburanmu di dalam hidup? Bukan penghiburanmu hanya saat kita mati. Bukan hanya penghiburan kita saat kita mati. Dan apakah penghiburanmu dalam hidup dan mati? Bukan penghiburan hanya untuk hidup ini. Bapak Ibu, ada atau mungkin banyak di antara kita yang tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu personal seperti ini dan mencari hati atau inti dari hidup kita ini bisa jadi merebut rasa damai dan ketenangan dari diri kita. Seringnya kita tidak mau diganggu Bapak Ibu. Kita tahu sebagai umat Tuhan, kita tidak tunduk pada pencobaan. Pertanyaan ini bukan cobaan. Dan justru kita sebagai umat Tuhan adalah orang-orang yang selalu siap untuk memberikan jawaban terhadap pengharapan yang ada di dalam kita.
Dalam katekismus ini kita mendengar jawaban dari seorang anak Tuhan. Satu-satunya penghiburanku adalah bahwa aku bukan lagi milikku, tetapi milik Tuhanku Yesus. Apakah yang sangat menghibur dari pertanyaan macam ini Bapak Ibu? Pernyataan macam ini Bapak Ibu? Bukankah setiap orang ingin bebas? Iya, tapi nyatanya kita nggak bebas Bapak Ibu. Sekalipun kita mungkin berpikir demikian. Dahulu di Taman Eden kita tahu dan kita lihat bahwa kita itu bebas. Kita sama sekali bebas. Kita sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi apa? Kita memilih meninggalkannya dan sekarang kita sendiri. Faktanya kita adalah hamba dosa dan iblis. Anak-anak Tuhan Bapak Ibu telah menemukan dan menyadari hal ini sampai pada rasa malu dan penderitaan. Oleh karena itu kita berbahagia karena dosa. Dan iblis itu telah dikalahkan dan sekarang kita adalah milik dari seseorang yang lain, yakni milik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah satu-satunya penghiburan dari seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan, tadi saya sudah sampaikan, diselamatkan oleh darah Yesus. Bagaimana seorang Kristen menjadi milik dari Tuhan Yesus? Bagaimana seorang Kristen yang benar-benar sejati itu menjadi milik dari Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, kita mungkin bisa jawab dengan mudah bahwa Yesus telah membayar kita dan melepaskan kita dari kuasa dosa. Dia adalah juru selamat bagi umatnya. Yesus telah membayar hutang dosa kita. Apa yang dikerjakannya di Kalvari? Dia mati bagi kita umatnya. Dia membeli kita bukan dengan emas perak yang fana, tapi dengan darahnya yang begitu berharga. Yesus sepenuhnya memuaskan amarah atau murka Sang Bapa. Dia menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya, bagi orang-orang yang Bapa telah berikan kepadanya. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa dosa. Itulah yang dikerjakannya dalam hati. Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan iblis. Dia telah memecahkan ikatan dari kuasa kegelapan di dalam hidup kita. Itu tidak berarti bahwa kita sama sekali lepas dari dosa. Kita tetap dapat berbuat dosa meskipun kita telah dilepaskan dari kuasa dosa itu. Meskipun demikian kita telah dilahirbarukan. Kita adalah milik Kristus. Tapi apakah kita akan menjadi miliknya selamanya? Kadangkala pertanyaan ini membuat kita menjadi khawatir Bapak Ibu sebagai seorang anak Tuhan. Apa jawabannya dari pertanyaan ini? Mari kita dengarkan. Poin kedua yang saya sampaikan tadi adalah seorang anak Tuhan dijagai oleh Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa menjaga kita. Bukan hanya Tuhan Yesus telah mengerjakan sesuatu di masa lalu bagi kita, Dia pun saat ini mengerjakan sesuatu bagi kita. Dia adalah juru selamat yang setia. Tuhan menjagai kita dengan sangat baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia membeli domba-dombanya, mengenal kita nama demi nama. Dan dia juga akan menjaga kita. Kita bisa baca di Yohanes 10. Dia membaringkan kita di tangan Bapanya. Tapi Bapak Ibu bukan berarti dengan demikian hidup ini akan sangat lancar-lancar dan sangat mudah. Ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, ada banyak ujian yang harus kita lalui. Tapi Tuhan akan menjagai kita sampai akhirnya. Karena keselamatan kita tidak bergantung pada diri kita,
dan kesetiaan kita, tapi bergantung pada kesetiaan Tuhan. Tak satu lembar pun, tak satu helai pun rambut jatuh dari kepala kita tanpa kehendak Bapa mengizinkannya. Tentu ada banyak sekali rambut kita yang akan rontok, Bapak Ibu. Tapi semuanya itu dikenal oleh Tuhan kita. Semuanya itu dihitung oleh Tuhan kita. Semua hal ini, Bapak Ibu, akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, tergantung atau seturut dengan maksud dari Tuhan. Kita ingat Roma 8 ayat 28 tadi. Sekarang pertanyaannya muncul, Bapak Ibu. Apakah aku salah satu orang yang Tuhan sudah panggil? Bagaimana aku bisa tahu bahwa aku adalah miliknya? Apa jawabannya, Bapak Ibu? Inilah jawabannya. Ini bagian ketiga. Seorang anak Tuhan dikuduskan oleh Roh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjamin umatnya dengan Roh-Nya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan inilah yang membuat kita mau hidup bagi Tuhan kita. Yesus telah menjamin kita suatu hidup yang kekal. Dia berbicara kepada kita dengan firman dan dengan Roh. Roma 8:16. Dia memberikan penghiburan kepada hati yang terluka. Dia menandai kita sebagai dombanya. Ketika itu terjadi, kita akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Itulah sukacita yang kita dengar. Itulah suara yang penuh sukacita yang kita dengar di dalam pertanyaan pertama ini. Keraguan kita hilang. Saya harap demikian. Kenapa? Karena ada jaminan. Yang berikutnya, Yesus telah memperbaharui hati dan hidup kita. Dia membuat kita secara rela hidup bagi Dia. Seringkali mungkin kita terjatuh, dan bukan mungkin, tapi memang seringkali kita terjatuh. Tapi tentu keinginan kita adalah memuliakan namanya. Dia juga membuat kita siap. Artinya kita mampu untuk hidup bagi Dia. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan? Hidup bagi Dia. Dan semakin dekat kita hidup kepadanya, semakin kita terjamin pada keselamatan kita. Apa kesimpulannya, Bapak Ibu? Sekali lagi kita bertanya, apakah satu-satunya penghiburanmu? Banyak orang akan menjawab, aku milik Tuhan, aku milik Tuhan, aku milik Tuhan. Dengan bangga kita mungkin menjawab, saya milik Tuhan. Tapi hati-hati. Mereka telah membuat Yesus sebagai miliknya, tetapi Yesus tidak pernah sekalipun membuat mereka menjadi milik Yesus. Dalam tanda kutip, ya, jaminan, tanda kutip, seperti ini akan berujung pada kekecewaan yang memahitkan, yang begitu pahit. Barangkali beberapa orang juga mau tahu, tapi mereka itu ragu. Ya, penderitaan mereka yang paling besar itu adalah dosa. Contoh Petrus dalam Lukas 22 ayat 62. Kita bisa baca nanti.
kerinduan terdalamnya adalah ingin bersama dengan Tuhan. Mengenai orang-orang seperti ini, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan." Yang terakhir, Bapak Ibu, umat Tuhan akan bersuka cita. Karena apa? Karena tidak akan ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Mereka adalah miliknya. Dia adalah milik mereka. Kita adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus, dan Dia adalah milik kita. Bapak Ibu, apa yang menjadi penghiburanmu? Apa satu-satunya penghiburanmu dalam hidup dan matimu? Selamat merenung, dan ambillah doa pribadi untuk mendoakan bagian ini.